Apa kesamaan fenomena kisah Kiai Mim dan fenomena bumi datar dan fenomena ijazah palsu Jokowi? Mengapa ini disebut sebagai post-truth yang sempurna? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Disclaimer dulu, saya tidak membela Kiai Mim. Saya juga tidak membela Sahara. Saya membela kewarasan kalian semua. Saksikan hingga selesai jika masih ingin lebih waras saat terlalu banyak mengkonsumsi sosial media. Setelah diwawancara di podcast Denny Sumargo, Kiai Mim ini justru beritanya semakin meluas ya. Diumrohkan gratis, diajak konten sama Deddy Mulyadi. Semua orang seakan-akan ingin memberitakan Kiai Mim dan bersama, padahal sebenarnya bisa saja saya mencurigai mereka hanya ingin menaikkan traction. Oke. Bahkan termasuk Kang Deddy Mulyadi. Ya. Silahkan dijawab kalau saya salah, Kang. Tapi fenomena Kiai Mim ini pada akhirnya kemarin pun Mas Denny Darko sudah sempat membahas bahwasanya beliau ini bisa saja kena cancel lagi kemudian harinya. Karena saya curiga ada masa lalunya nanti. Ini akan, saya takutkan ya, semoga tidak, ini akan di blow up. Dan ini adalah sebuah siklus yang ya saya doakan semoga nggak terjadi. Tapi seberapa besar kemungkinan secara personal Kiai Mim ini mungkin akan ada yang mencari mengorek-ngorek personal dia di masa lalu, dosa-dosanya gitu. Kita harus melihat dulu post-truth itu apa. Kartu tentang cinta ini membuat saya dan menyuruh saya untuk meng-googling. Konsep post-truth menjadi populer pada tahun 2016 saat Oxford Dictionaries, ini kamus ya, ini menetapkan sebagai word of the year, kata yang paling populer di tahun ini. Istilah ini merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil untuk membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Pada dasarnya post-truth itu saat apa yang menjadi fakta, yang objektif, itu udah nggak penting. Yang penting adalah keinginan kalian untuk mempercayai sesuatu itu benar atau tidak. Jadi saat seseorang sudah percaya dan mendukung, hal lain ini menjadi tidak penting. Kecuali hal tersebut sesuai dengan keyakinan yang didukungnya. Maka ini sebenarnya adalah satu keajaiban pikiran manusia. Pikiran manusia yang saat ini terjadi, kita akan susah untuk membedakan ini sebuah kondisi waras atau kondisi yang sebaliknya. Kita bilang bisa saja kepercayaan netizen ini atau mungkin fenomena post-truth ini dipatahkan dengan fakta-fakta yang terlontar dari mulutnya Mbak Sarah. Nah, yang saya takutkan bukan hanya Sarah. Seseorang ini kan biasanya dalam hidup pasti mengalami hal-hal yang membuat disukai oleh seseorang atau orang lain atau hal yang tidak disukai. Nah, saat adanya sebuah gelombang yang menunjukkan sebuah simpati yang luar biasa, maka di saat bersamaan timbullah orang-orang memang itu dari awalnya mengenal secara pribadi ini tidak menyukai. Ini menunggu waktu. Sampai nanti akhirnya waktu ini sudah mulai mereda, mereka ingin melakukan sebuah seperti pengimbangan dari yang kemarin ada. Sehingga berita yang dimunculkan, ini berita tentang kejelekan seseorang ini. Saya yakin itu pasti ada. Dan di sini saya tidak ingin menjelek-jelekan Kiai Mim. Saya ingin melihat fenomena ini dan agar kita sadar dan kita tidak terhanyut olehnya. Konten ini berusaha untuk menyadarkan kita semua terhadap hal itu. Sejak dahulu saya rajin mengupload dari tahun 2019 yang mencoba untuk membedah bagaimana polarisasi yang ditimbulkan oleh Pilpres, polarisasi yang ditimbulkan oleh munculnya influencer yang sudah mulai tidak sehat. Pendukungan yang buta ini membuat otak manusia nggak ada gunanya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang kasus Kiai Mim ini juga, beliau ini baru saja berbicara pas sama di Kang Deddy juga ngomong statement yang sama, pas diwawancara beberapa wartawan juga ternyata ngomong statement yang sama, bahwasanya sebenarnya Kiai Mim ini justru mendukung untuk Sahara ini buka mulut atau mungkin menceritakan hal yang sebenarnya, yang mana Mas Denny Sumargo kemarin nggak jadi nayangin karena voting kebetulan. Jadi kebenaran akan tetap terungkap. Nah, ini maksudnya apakah memang yang beliau maksud ini apa ya? Maksudnya apakah dia percaya diri karena dia tuh tetap benar, ataupun memang sebenarnya kebenaran yang terjadi adalah yang beliau yakini, yang dia ceritakan begitu? Saya meyakini kebenaran pasti akan terungkap. Tapi ternyata nanti kebenaran yang juga akan berbahaya untuk Kiai Mim. Jadi saya melihat bahwa kebenaran, seperti Kiai Mim bilang,
akan terungkap. Tapi hati-hati, yang saya takutkan adalah kebenaran yang akan mendiskreditkan Kiai Mim yang akan ikut muncul. Dan itu bisa saja muncul bukan dari Sahara. Nah, kepercayaan diri yang luar biasa saya pikir sesuatu yang positif jika di-channeling ke hal-hal yang positif. Tapi yang saya takutkan di sini, ini menantang orang-orang yang selama ini itu membiarkan ini semua terjadi. Ini mencoba untuk mengeluarkan berita yang kurang baik tentang beliau ini tadi. Ini yang saya takutkan. Maka kisah Agus Sedih ini takutnya akan terjadi sama. Agus yang awalnya didukung, terus kemudian akhirnya di cancel, terus Tenovi yang tadi di cancel didukung, di cancel gitu endingnya gitu. Jadi hal-hal yang ada di sosial media ini memang nggak seperti yang kita lihat. Tapi itu bukan salah sosial medianya, karena sosial media memiliki keterbatasan untuk menampilkan citra seseorang ini secara utuh. Pikiran manusialah yang secara picik mencoba mengartikan dan mencoba mempercayai hal itu. Dan sayangnya saat diberikan sesuatu yang lain yang menunjukkan bahwa manusia itu sejatinya punya kelebihan dan kekurangannya, otak ini menolak. Sehingga terjadilah hang atau kekisruan yang terjadi. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya tidak mendukung Kiai Mim, saya tidak mendukung Sahara, itu masalah pribadi di antara mereka. Kalau ditanya, lah berarti Mas Darko di sini mendukung perlakuan Sahara yang nggak hormat kepada orang tua? Enggak, saya nggak mendukung juga. Silahkan, saya juga ikut menghujat hal itu. Tetapi apakah saat seseorang melakukan hal yang buruk, kemudian semua perbuatannya akan menjadi buruk? Saat Kiai Mim di sini melakukan hal yang positif, apakah dia juga selalu baik? Tidak, tapi di kepala kita, di pikiran kita. Ini semua seakan-akan membuat kita itu ingin memilih, menokohkan seseorang ini tadi. Bak sebuah cerita fiktif atau sinetron di layar kaca. Padahal ini sebuah kejadian di dunia nyata yang bahkan saya pribadi saja. Banyak hal yang juga positif dan negatif yang pernah dan mungkin saja akan saya lakukan. Tapi kalau berbicara tentang kasus Kiai Mim ini, banyak juga influencer yang tadi Mas Darko bilang, termasuk Kang Deddy Mulyadi yang mencoba untuk merapat begitu ke Kiai Mim sendiri. Nah, walaupun Kiai Mim sekarang mendapatkan banyak dukungan, bisa saja pun kalaupun dia nanti dihujat, tetap mendapatkan keuntungan tersendiri untuk namanya yang semakin terkenal. Inilah sadisnya sosial media. Saat seseorang ini digosipkan atau dianggap melakukan sebuah kejahatan, lalu selama sekian waktu, akhirnya terbukti orang ini tidak melakukan kejahatan. Maka hal itu sudah kadung terjadi. Orang ini sudah distigmakan melakukan kejahatan. Ini bisa saja terjadi pada Kiai Mim kemarin dan terjadi dengan Sahara saat ini. Juga sebaliknya, saat seseorang ini sudah dipuja-puji dan sebagainya, terus kemudian nanti ternyata ada sesuatu yang ternyata nggak baik atau ternyata nggak etis atau apa, tiba-tiba orang ini menghilang dan kontennya semudah diturunkan saja. Maka orang-orang yang selalu melakukan surfing atau mempanjat sosial tapi tidak mencoba mencari tahu secara utuh dan menyeluruh tentang apa. Ini orang-orang yang sebenarnya paling kejam. Orang-orang yang hanya menginginkan sesuatu untuk dirinya. Saat seseorang tertimpa musibah, datang bukan hanya ingin membantu, dia membantu, tapi keinginan sesungguhnya adalah ingin mendapatkan traction di sosial media. Karena nama tersebut ini sedang naik daun. Nah, hal seperti ini yang saya tidak melarang, dan kalaupun akhirnya menyumbang atau apa, itu baik. Tetapi kalaupun ternyata nanti terjadi sebuah hal yang buruk tentang orang ini tadi, jangan terus orang itu di-cancel. Terimalah dia sebagai seseorang yang memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pun dengan jika nanti, dan semoga ini tidak terjadi, ada sesuatu yang akan muncul tentang Kiai Mim di masa lalu, jangan di-cancel. Cobalah terima sesuatu hal yang positif yang kalian sekarang ini percayai, memotivasi, sabar, membagi ilmu kepada orang-orang, dan bertutur kata dengan lembut. Nah, tetap percayai itu. Karena kita sejatinya nggak akan hanya positif saja. Ada hal-hal yang mungkin kita sesali di masa lalu, yang mungkin akan dimunculkan oleh musuh kita untuk mendelegitimasi kita. Maka sekali lagi ini saya ingatkan sekali lagi, saya tidak mendukung Kiai Mim, saya tidak mendukung Sahara. Saya pun tidak menginginkan satu hal buruk terjadi kepada keduanya. Mendukung dalam artian di sini itu lebih memilih yang mana. Saya ingin kewarasan untuk kita semua dan tidak melakukan hal seperti ini. Membenci berlebihan kepada Sahara, membuli sampai seperti itu. Siapa yang berhak untuk melakukan hal yang sebaliknya? Kiai Mim, kalau ternyata memang Sahara membuli Kiai Mim. Apakah kalian semua berhak? Ini sampai saya melihat di berita sampai ternyata Sahara itu Ini sesuatu yang sudah nggak masuk akal. Ayolah menjadi waras apa yang kalian katakan di sosial media, karena ada di sana selama-lamanya. Kiai Mim sendiri mengaku bahwasanya Sahara ini sudah mencoba meminta maaf juga terkait perkataan kepada dirinya ternyata. Kalau nggak salah Sahara ini nelfon timnya Kiai Mim atau mungkin lewat siapa gitu. Tadi ada statementnya. Dan Kiai Mim pun bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau untuk omongan yang kasar sudah dimaafkan. Dan Kiai Mim juga sebenarnya berharap
bisa berdamai nantinya dengan Sarah. Nah, apakah nanti akhirnya justru akan berdamai mereka berdua dan netizen yang akan kembali menyerang tanpa adanya konflik atau seperti apa? Sebaiknya berdamai, tapi kan ya saat kita menjadi terkenal, disorot dengan media dan sebagainya, pasti ada keinginan untuknya gak dilamain atau enggak. Saya nggak bilang ya Mim, saya dulu pernah dalam kondisi seperti itu yang sangat terkenal dan wah ini bisa diperpanjang selama apa gitu. Nah, hal seperti ini yang kadang-kadang membuat kita harus menimbang hal baik dan buruk apa yang akan mungkin terjadi. Dan jika hal buruk itu akan lebih banyak terjadi, ya baiknya ini segera diselesaikan. Saya nggak kebayang dengan Sahara yang, ya saya sekali lagi mengecam tindakan tidak merespek atau menghormati seseorang yang lebih tua yang dilakukannya. Tetapi ratusan mobil jika memang dia memilikinya, ini saya yakin pasti ada banyak orang juga yang nitip usaha sama dia. Orang-orang yang kerja di sana. Apakah mereka ini juga berhak untuk ikut di cancel? Ini satu hal yang kita mau sampai setega apa. Dan ingat di sini saya tidak membela Sahara, tapi membuat kita kembali ke kewarasan kita. Jika kalian membenci apa yang dilakukan Sahara, tapi kalian melakukan hal itu, pertanyakan kepada diri kalian sendiri. Dan kembali di sini, jika nanti muncul hal-hal tentang Yaimim, dan itu bisa diverifikasi sebagai sesuatu yang faktual atau objektif, dan itu sesuatu yang negatif, please jangan cancel Yaimim. Cobalah untuk menerima sosok ini dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dengan pahala dan dosa, dengan positif dan negatif, dan mereka semua akan tetap diberikan pintu untuk bertobat dan meminta maaf sebelum ajal tiba. Jika ternyata Tuhan saja memberikan itu, emang kita ini siapa yang menghakimi, berhak untuk meng-cancel, menepalkan? Nah, itu sesuatu yang membuat mereka ini menderita. Apakah kalian adalah malaikat utusan Tuhan? Saya pikir nggak ada malaikat penyiksa. Saya harap hati-hati, karena bisa saja hal negatif ini muncul dan semuanya akan berbalik. Ini kan Denny Sumargo sendiri sudah tidak akan, maksudnya memutuskan karena sesuai voting tidak akan menayangkan podcastnya dengan Sahara begitu. Apakah kasus ini akan kembali berlarut-larut panjang? Karena kan yang sebelumnya Agus sedih ya karena terus untuk ditayangkan netizen tetap nontonin nih gitu. Saya kok merasakan kayak ini akan tayang ya. Ini masih disimpan dan sepertinya nanti akan tayang dengan satu alasan dan yang lain. Tapi sebelum itu tayang, saya merasa memiliki tugas untuk menjaga kewarasan dan membagikan konten seperti ini untuk segala hal, untuk tidak meng-cancel apapun itu. Dan membagi kewarasan kita kepada orang yang lain untuk tidak melakukan hal buruk yang sama. Sesuatu yang sangat manusiawi jika kita ingin menghukum seseorang. Tapi apakah kemarahan itu akan terus terjadi? Apakah kebencian itu akan terus kita lakukan tanpa ada henti? Dikala orang yang diperlakukan ini sudah memaafkan. Cobalah untuk menjadi orang yang menerima apapun yang nanti akan terjadi. Dan semoga apa yang saya takutkan tadi tidak benar-benar terjadi. Silakan menulis komentar kalian di bawah sini. Pendapat apapun menjadi sah. Tapi ingat apapun yang kalian tulis dan katakan. Jangan melakukan sebuah hal yang kasar. Membuli. Melakukan satu hal yang negatif. Karena itu akan terus di sana. Selama-lamanya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.